Aku selamat? Penglihatanku pulih. Ini. Teknik naga purba yang melilit. Kakek pernah bilang, lukisan dinding itu mengandung naga purba. Ini nyata. Kekuatan tak terbatas ini mengaliri tubuhku. Dan ilmu pengobatan kuno ini luar biasa. Akhirnya aku mendapat keberuntungan. Jack, kita akan lunas semua urusan lama dan baru. Sekarang saatnya untuk menyelesaikannya tuntas. Sungguh layak sebagai wanita tercantik di daerah ini. Kulitnya sangat halus. Sayangnya, dia tidak sadar, tidak bisa merintih. Ini mengurangi keseruannya. Di mana Kevin? Jack, apa yang kau lakukan pada Kevin? Di saat genting begini, kau masih memikirkan si bodoh itu? Jangan sentuh aku, lepaskan aku. Berteriak-là. Semakin keras kau berteriak. C'est ma quinte vers ce manga à cul. Dengarkan baik-baik, si bodoh itu. Kida Kakan Mangangu quitte à la gîte. Apa? Apa maksudmu? Apa yang kau lakukan pada Kevin? Aku sudah membereskan si pembuat onar itu dalam beberapa gerakan. Kalian bukan saudara kandung. Kobukan a dit Kandungnya. Bua apa mempertaru Kanyawa? Mangapa Diabeji Tubodo? Jack, kau membunuh Kevin. Aku akan lawan kau sampai mati. Kita mati bersama. Kevin, aku mengecewakanmu. Ini semua salahku. Aku menyebabkan kematianmu. Tinduk Padaku. Aku akan memberi Idep Mewa. Lepaskan Hana. Vajingan. Lepaskan kakak keparku. Hannah. Hannah. Kevin, si bodoh ini masih hidup? Sial, itu sakit. Kevin, Tenang, Hannah. Aku di sini. Takkan ada yang menyentuhmu. Kevin, Aku baik-baik saja, Hannah. Aku tidak apa-apa. bagaimana? Sitolol ini. Bisa sekuat ini? Kobutatolol. Berani mengincarku? Marie Kitalia. Hidupmu lebih kuat, atau sekopku lebih kuat. Mati. Mati. Kevin Awas. Ko. Kau tidak buta sekarang? Kau bilang akan membunuhku? Aku tidak bilang begitu. Lepaskan aku, turunkan aku. Beraninya kau mengganggu Hannah. Kau akan menyesal. Tunggu, jangan. Ini bisa membunuhku. Hannah, orang bodoh ini benar-benar mendengarkanmu. Tolong berikan dia nasihat. Jack adalah penjahat Dia punya gerombolan preman Jikadia Mangubenji Mereka. untuk menyerang Kevin. Kevin, Beranti. Berhenti berkelahi. Suda. Kevin, tidak, Tuan Acar. Aku salah. Tolong maafkan aku kali ini. Aku akan pergi sekarang. Pergi sana. Baik-baik.
Hannah. Dulu saat aku buta, aku tak bisa melihat betapa cantiknya dirimu sebenarnya, Tak Heron. Semua pria di desa mendambakannya. Saat Hannah biasa membantu Monty, aku selalu merasakan sesuatu menyentuh punggungku. Sekarang aku sadar. Mungkinkah Kevin, sejak kapan kau jadi begitu hebat? Dan, Matamu benar-benar sembuh. Mungkin Jack baru saja memukulku, tapi entah kenapa, membuatku tersadar. Sekarang aku tak hanya bisa melihat dengan jelas, tapi pikiranku juga tajam. Hannah, kakakmu terlalu erat memelukku. Bagaimana mungkin aku lupa? Lukamu belum sembuh. Ini mukjizat. Tadi. Kutirako. Kenapa darahnya sebanyak ini? Pasti sangat menyakitkan. Jangan khawatir, Hannah. Ini sama sekali tidak sakit. Bodo. Mana mungkin tidak sakit? Aigreko. Masuk ke dalam. Aku akan periksa lukamu. Tapi Hannah ini... Berdiri diam. Di mana lukanya? Kenapa tidak ada luka? Kekuali. Di bagian depan? Hannah, darah ini mungkin milik Jack. Aku sudah benar-benar baik-baik saja. Berarti semuanya. Pasti darah Jacques. Syukurlah kau baik-baik saja. Hannah, apa yang kau lakukan? Sam punya hutang judi ke Jack. Dia menjadikanku jaminan. Surat hutangnya sah. Kita tak bisa lari dari ini. Terima kasih sudah menampanku. Tapi ini harus berhenti. Aku. Takkan ku bebani kau lagi. Kevin, dengarkan. Setelah aku pergi, jangan sembrono, mengerti? Hannah. Hannah. Bahkan jika kau pergi, akan kemana? Aku. Aku akan menyerah pada Jack. Kau tak perlu terlibat lagi. Kevin. Sekarang kau sudah pulih. Tak boleh ku membahayakanmu. Jika aku ikut Jack, dia akan berhenti ganggu kau. Kau baru saja melawannya demi aku. Dia takkan lupakan ini. Kevin. Takkan bisa kubalas. Seumur hidupku, di kehidupan nanti, akan kubalas budimu. Hannah, Sam hanya berhutang 30.000 美元 ke Jack. Aku yang akan lunasi. Setelah dapat uangnya, dia takkan ganggu kau. Bahkan orang Quand t'as eu l'indingi aku. tapi aku nikahi orang yang dilarang banyak orang. Jangan khawatir, Hannah. Takkan ku biarkan Jack menang. Tak ada lagi masalah mulai sekarang. Un tuku. Apakah semua ini? C'est un pal. Hannah, aku sudah sadar sekarang. Aku tak akan biarkan siapapun mengganggumu lagi. Mangapa ko beji tu bec padaku. Hannah, aku hanya tak ingin melihatmu tersakiti lagi. Hanya itu alasannya? Kevin. Apa kau punya perasaan padaku? Selama bertahun-tahun, hanya kau yang benar-benar peduli. Kau mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanku dulu. Tapi. Aku tak layak untukmu. Jika aku tinggal, aku hanya akan membebani. Sebelum pergi, Biarkan aku. tepat membalasmu, Aku te la melia. Québec en mu. dan merasakannya dalam hatiku. Satu-satunya cara membalasmu.
adalah dengan menyerahkan diriku. Ini tidak benar, Hannah. Kita tak bisa. Apaku Anga Paku Kotor? Tentu saja tidak. Mana mungkin aku merendahkanmu? Kalo me m'embégitu. Izinkan aku memberimu ini. Akuta kakan mange kangmu nanti. Aku tak akan meminta melunasi utangku. Biarkan aku menunjukkan rasa syukur. Malam ini Biar quand ini. menjadi permintaan terakhirku. Hannah, aku. Bodoh sekali kau. Aku sudah bukan iparmu lagi. Aku hanya... Hannah. Hannah. Hannah, itu tidak sengaja. Aku harus pergi ke bukit belakang. Untuk apa ke sana? Kita hidup dari gunung dan mengandalkan laut. Tanah ini dikaruniai keduanya. Kekayaan alam adalah rezeki kita. Sejak kecil aku dengar, tumbuhan langka tumbuh di gunung itu. Aku akan cari harta karun di sana. Mungkin, aku bisa bayar utang besok. Aku ikut denganmu. Kevin. Di sebelah sana, mungkin ada yang langka tumbuh. Ular. Hannah, Jangan. Main dure. Jangan mendekat. Main dure. Hannah. Hannah. Ini ular Derek Ratus Langka. Bisanya mematikan. Aku harus menyedot bisanya sekarang, atau racun akan menyebar. Dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Hannah, mungkin. Angkat rokmu. Aku. Aku tidak tahu caranya. Mungkin kau yang lakukan. Perlihatkan lukanya. Cukup sampai sini. Bekas gigitan. Di posisi tinggi. Kevin. Lembut sedikit. Kevin, kau baik-baik saja? Kalau kau sedot racun sendiri, bisa keracunan tidak? Hannah, aku baik-baik, meski terkadang bertindak bodoh. Selalu ada sesepuh bijak dalam pikiranku yang mengajariku pengobatan. Tak Kuzanka akan berguna. Jadi maksudmu, kau juga akan jadi abadi? Hannah, jangan ngaco. Oh iya, kau masih dalam bahaya. Tunggu di sini, jangan bergerak. Menurut teks medis kuno, solusi terbaik saat ini adalah ekstrak serum ular 100 pace dan oleskan bunga bandi secara eksternal. Ginseng pilar batu berusia 105 tahun ini, nilainya pasti lebih dari $30.000. Hannah, minum ini.
Hannah, coba berdiri pelan-pelan. Coba lihat bisa berjalan tidak. Hannah, mungkin jamu ini butuh waktu lebih. Sebentar lagi hujan. Aku gendong kamu pulang. Ini semua salahku. Aku malah tidak membantu. Hanya merepotkan saja. Hannah, di gunung ini, serangga dan ular ada di mana-mana. Seharusnya aku merencanakan lebih matang. Aku terburu-buru ke sini, sampai kamu terluka. Aku kesini untuk bantu kamu cari jamu. Malah tidak dapat jamu. Kakiku malah terluka. Seperti garam di luka. Hannah, coba tebak ini apa? Kau benar-benar menyebalkan. Tak menyangka ya? Mau menyentuhnya? Di sini? Di tempat ini? Ya, Kenapa sekarang jadi malu? Ini. Harta karun sejati. Nilainya setara dengan emas. Jenga, Hannah. Oh, maksudmu ginsengnya? Camus. Dari mana kau dapat ini? Aku sedang bicara soal ginseng. Apa yang kau pikirkan, Hannah? Saat aku mengumpulkan tumbuhan, aku menemukan ginseng liar ini. Jadi aku menggalinya. Beruntung sekali. Keberuntungan ada di pihak kita. Ini berkatmu, Hannah. Kau tidak mengganggu. Kau sangat membantu. Konyol, kau selalu membuatku tertawa. Biarkan aku mengantarmu pulang. Kita akan menjualnya setelah kembali. Hei tai. Musim panas di sini artinya hujan tak henti. Dengan atap yang bocor begini, rumah ini tak layak Kami masih berutang 30.000 pada Jack. Prioritas utama adalah mencari cara untuk mendapat uang buat perbaikan. Ganti pajama, Hannah. Kau bisa kuyap. Jangan sampai masuk angin. Aku akan Kau bisa ganti baju setelah aku pergi. Kukira. Dia tak menganggapku perempuan. Ternyata dia juga bisa malu. Nancy. Ginseng liar berusia ratusan tahun ini harta berharga. Apa kau yakin bisa membayarnya? Dokter desa bilang ayahku butuh ginseng ini untuk bertahan. Tanpa ini, dia takkan selamat. Sampai perawatan rumah sakit. Sudah kucari kemana-mana. Hanya Leo yang punya. Berapa kau minta? Tergantung seberapa besar kau mau berkorban. Ginseng langka ini tak ternilai. Kita dulu sekelas. Langsung saja ke intinya. Tinggal bersamaku sebulan. Puaskan aku. Ginseng ini akan jadi milikmu. Apa maksudmu, kau hila? Tidak mau? Baiklah kalau begitu. $200.000. Ini harga pantas. Bayar, atau patuhi kau akan lakukan perintahku. Jual. 200.000 dolar. Aku tak punya uang sebanyak itu. 20.000 pentak sanggap. Berani-beraninya minta 200.000? Pikirkan baik-baik. Bawa uangnya. Atau temani aku. Pak Z, ada orang di luar. Siapa? Cepat bilang. Sepertinya, buruh migran. Mengaku teman sekelas Kevin. Bilang punya rempah langka. Buruh migran? Kau bodoh? Rempah langka apa? Ditemukan di proyek bangunan? Kau tahu siapa aku? Apa statusku? Buruh migran teman sekelasku? Pergi sana. Maaf Pak, akan saya usir. Hanya. Nancy, waktu terus berjalan. Ginseng gunung langka ini banyak peminatnya. Kau harusnya bersyukur. Aku masih menganggapmu layak dapat harga ini. Haruskah aku menyerah pada Leo, TAPI, tanpa ginseng ini? Ayo.
Nancy? Apa kau benar-benar Kevin? Bagaimana kau bisa? Kenapa tiba-tiba aku sembuh? Ceritanya panjang, nanti ku ceritakan. Ngomong-ngomong, ada keperluan apa ke sini? Aku beruntung, nemu tanaman langka di pegunungan. Soalnya Leo punya jaringan apotek. Kupikir dia mau membelinya. Tanaman langka apa? Boleh kulihat? Ginseng Omorsipat. Omorsipat? Serius? Dia ini? Apa dia masih tidak waras? Ginseng umur seabad sangat langka. Masa dia bisa punya? Lagian dibungkus kain lusuh? Lihat? Asli betul. Ini ginseng asli. Sebenarnya, kualitasnya lebih bagus dari punya Leo tadi. Kevin, mau kau jual ini? Tentu saja, makanya aku kesini. Harganya berapa? Kau mau beli? Kalau kau yang beli, akan ku beri harga khusus. Tapi buat apa kau pakai ini? Aku Kevin, pulang ke desa, bicaranya sambil jalan. Kevin, jujur saja, ayahku sakit parah. Ginseng ini untuk menyelamatkan nyawanya, tapi aku takut tidak mampu membelinya. Kepala desa yang dulu sangat baik padaku. Setelah Nancy lulus kuliah, dia kembali jadi kepala desa. Semua usahanya untuk kebaikan warga. Mungkin dia tak punya banyak uang. Nancy, aku tahu, kau dan kepala desa lama orang baik. Kalian sudah banyak membantuku selama ini. Uang tidak penting sekarang, menyelamatkan nyawa yang utama. Meski begitu, aku tak bisa ambil ginseng Kevin gratis. Berapapun yang bisa ku bayar. Nancy, ini masalah hidup mati. Kenapa kau melamun? Bawa aku temui kepala desa lama. Baiklah, ikuti aku. Ayahku sudah tak sadar berhari-hari. Dokter dari desa sebelah bilang, tubuhnya terlalu lemah untuk dirawat. Dia butuh ginseng berusia ratusan tahun dulu, baru bisa dipindahkan setelah itu. Kalau tidak, perjalanan akan membunuhnya. Biar aku periksa dulu. Periksa? Kevin, kau juga ahli pengobatan? Apa yang terjadi? Apa dia masih menjaga? Dan Jones menderita TBC. Ada tumor ganas di paru-parunya. Pola makan tidak teratur, dan kurang gizi melemahkan tubuhnya. Kita butuh ginseng abad, untuk stabilkan kondisinya dulu. Kuatkan fondasi tubuhnya, baru terapkan teknik kuno, sembilan yaram ilahi, untuk pengobatan. Kevin, Kondisi ayahmu tidak parah, aku bisa menyembuhkannya. tidak serius? Kau bisa menyembuhkannya? Kevin, jangan ngawur. Lihat betapa sakitnya ayahku. Bagaimana bisa bilang tidak serius? Tenang saja. Dia benar-benar stabil. Dia mengidap TBC, disertai kanker paru, pola makan buruk kronis, dan gizi buruk parah. Tubuhnya sangat lemah, hingga koma. Tumor? Itu kanker paru? Jangan panik, biar ku jelaskan. Ginseng 100 tahun akan jaga vitalitasnya, lalu akupunturku akan pulihkan sepenuhnya. Mustahil. Kevin diagnosa kanker. Hanya dengan periksa nadi? Kevin, kau benar bisa sembuhkan? Kau baru saja sembuh? Kami tak pernah tahu. Kau punya keahlian medis. Lagi pula ini, kanker paru stadium lanjut. Nancy, sejujurnya, cobaan ini jadi berkah. Saat pikiran terganggu, dewa abadi muncul dalam pikiran, mengajariku tiap hari. Ini bukan omong kosong. Jika kau percaya, akan kumulai pengobatan. Kevin, aku. Ada APA? Katakan. Kau. Apa kau benar-benar bisa menyembuhkan ayahku? Jangan khawatir, aku selalu menepati janji, dan memenuhi semua janjiku. Apa yang sudah kujanjikan, akan kuselesaikan. Baik kalau. Jika kau bisa menyelamatkan ayahku. Aku. Ada apa denganmu? Tidak ada apa-apa. Aku akan mulai akupunturnya. Kevin. Tunggu. Nancy, kalau ada yang mau kau katakan, langsung saja katakan. Apa syarat menyembuhkan ayah? Ini?
Ada persyaratan? Sirah? Oh iya, tadi ku perhatikan. Pengobatan kanker paru Pak Jones. Butuh 3 sesi akupunktur. Tidak ada syarat khusus, cukup 3 kali. Setelah itu, aku jamin dia sembuh total. TI 3 kali? Baiklah, masih lebih baik daripada Leo, yang memerasku dengan 1 ginseng. Untuk temani dia sebulan. Baiklah. Kevin, aku harus... Bolehkah aku mandi dulu? Oh, tentu. Kenapa Nancy aneh sekali? Dia mandi di rumah sendiri. Kenapa minta izin? Kevin. Kau. Silakan. Ada apa dengan Nancy? Kevin, kapan? Kamu bisa memulai? Memulai? Apa maksudnya tentang perawatan? Kita bisa mulai sekarang. Ya. Apakah ini akan menyakitkan? Ayahmu tidak sadarkan diri. Bagaimana dia bisa merasakan sakit? Kenapa Nancy bersikap aneh? Jangan khawatir, tidak akan. Aku akan cepat. Aku akan masukkan, tidak akan lama. Lalu aku akan mengeluarkannya. Baiklah kalau begitu. Biar aku lapisi tempat tidurnya. Kita tidak mau noda diseprai. Tidak perlu. Tidak akan ada pendarahan. Mari kita mulai. Nancy, sedang apa kamu? Tidak apa-apa. Ayahku sudah tidak sadar. Katanya tidak akan terlalu sakit. Cepatlah. Lalu kenapa kamu membuka baju? Bukannya kau bilang butuh aku menemanimu 3 kali sebelum bisa. Sebelum mengobati ayahku? Bukan ITU maksudku. Ayahmu butuh 3 sesi akupunktur untuk pulih total. Nancy, kamu. Jangan berani-berani menyebut kejadian tadi. Aku tidak akan bicara. Tidak. Aku janji. Aku diam saja. Nancy, aku hargai bagi kamu kepada orang tua. Kegentinganmu menyelamatkan ayahmu. Membuatmu overthinking. Benar kan? Kamu masih bicara. Baik, aku berhenti. Perawatan pertama selesai. Dia harusnya segera bangun. Benarkah? Apa ayahku? Nancy. Kevin. Apa yang terjadi? Ayah, kau akhirnya bangun. Aku tidur sangat lelap. Nancy, berapa lama aku tertidur? Tidak lama. Ayah tidak tidur lama. Rasanya seperti aku bermimpi. Kevin, aku ingat dia. Anak itu, dipukuli habis-habisan, ya kan? Ayah, Kevin sudah sembuh. Sebelumnya ayah sakit. Kevin yang menyembuhkan. Dia baik-baik sekarang? Kevin, itu sangat baik. Kau benar-benar sembuh. Dan kau bisa menyembuhkan orang sekarang? Istirahat yang cukup dulu. Aku perlu bicara dengan Kevin. Benarkan, Kevin? Ya. Tuan Jones, istirahatlah dulu. Aku akan kembali saat ada waktu. Kevin, terima kasih sudah menyelamatkan ayahku. Menyembuhkan orang adalah tugasku. Selain itu, kita sudah lama kenal. Tuan Jones bekerja tanpa henti untuk desa sepanjang hidupnya. Kau kepala desa sekarang, memimpin semua menuju kemakmuran. Mengobati kalian gratis adalah hal kecil yang bisa kulakukan. Anggaplah ini kontribusi kecilku. Kevin, mau buru-buru kemana? Tunggu, bagaimana kalau aku belanja bahan makanan, dan kau tetap di sini untuk makan malam? Sejujurnya, aku sangat butuh uang. Aku harus cepat cari cara. Ginseng berusia si bad Kevin, seharusnya dijual. Harta berharga ini dipakai untuk menyelamatkan ayahku, tanpa ragu. Baik secara perasaan maupun logika, aku harus membalasnya. Bu Jones, ada yang tidak beres.
Istri saya sakit parah. David, tenang. Ada APA, Sarah kenapa? Dia baru saja melahirkan. Jadi, Jack. Payudaranya bengkak menyakitkan. Katanya mau pecah. Dia terus menangis di rumah. Desa kita bahkan tidak punya dokter. Saya bingung harus berbuat apa. Harus bagaimana? Ini pasti pembengkakan payudara. Biasa terjadi saat menyusui. Kevin, bukankah dia? Kevin sudah sembuh. Bukannya kata Sarah sedang sakit? Suruh Kevin periksa dia. Kevin? Sulit dijelaskan. Kemampuan medis Kevin luar biasa. Dia baru menyembuhkan ayahku. Dia sembuhkan mantan kepala desa? Tapi Pak Jones kan sakit parah, bukan? Saya percaya penilaianmu, Bu Jones. Kalau kamu bilang dia baik-baik, ya berarti baik. Sepeden. Jangan khawatir, sayang. Kami kembali dengan bantuan, sayang. Kevin, kenapa tidak masuk? Periksa dia sekarang. Sarah butuh pertolongan. Kevin, kenapa kau tidak masuk? Cek keadaan Sarah sekarang. Kevin, apa yang kau cepat masuk? Periksa istriku. David, mau kutunjukkan caranya? Kau bisa urus sendiri. Kau bercanda? Kalau tahu caranya, masak aku minta tolong? Sudah kuselesaikan. Cepatlah, jangan biarkan istriku menderita. Kevin, kau. Ada APA? Masuk sekarang. Aku bisa obati dia, tapi kau tak boleh ada. Aku khawatir. Apa yang dikhawatirkan? Aku paham. Minta bayaran dulu, sebut harganya. Berapa biayanya? Aku bayar sekarang. David, tunggu. Ini bukan soal uang. Kevin Denga, bisa atau tidak? Kalau tidak bisa, katakan saja. Aku cari orang lain. Jangan biarkan dia menderita. Ini tidak efektif. Pengobatannya sebenarnya mudah, tapi prosesnya perlu kontak fisik. Kau tak boleh lihat. Ini terlihat tidak pantas, makanya aku minta kau yang lakukan. Kevin, sudah kusuruh pergi. Kenapa kau menunda? Kevin, Denga Sarah. Dia kesakitan. Jangan bicara. Bertindaklah. Baik, aku masuk. Baiklah. Oke, aku masuk sekarang. Ayo. Jangan berlama-lama lagi. Dengarkan aku. Istriku di sana bengkak seperti pelon. Aku takut menyentuhnya. Cepat masuk ke dalam. Ini harus segera ditangani. Ayo, kita pergi. Ini. Kevin, jangan ragu lagi. David sudah memohon seperti ini. Masuk saja sudah. Ini untuk pengobatan. Tidak ada yang akan menyalahkanmu. Baiklah kalau begitu. Ya. Ayo pergi. Sarah, aku. Aku dengar semuanya. Nona Jones percaya pada kamu pasti bisa melakukannya. Kevin. Tolong periksa aku cepat. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Sarah, kondisimu bisa diobati. TAPI. Kevin. Jean-Gon Bertel-Télélagie. Sarah, aku akan menggunakan terapi akupunktur untuk hasil cepat, tapi butuh kerjasamamu. Baik, aku akan bekerja sama. Acupuncture, ya? Aku akan melepas baju. Acupuncture, ya? Aku akan lepas baju dulu. Tidak usah. Sarah, tidak perlu buka baju. Berbalik saja ke saya. Saya akan tusuk punggung bawahmu. Cukup segitu saja. Tapi yang sakit itu dadak. Kenapa menusuk punggung bawahku? Kevin, jangan malu. Ini hanya perawatan medis. Tidak ada yang tidak pantas. Benar, hanya pengobatan. Makanya, dilakukan dari belakang. Sama efektifnya. Apa posisi ini sudah benar? Percaya saja, tidak apa-apa. Baiklah. Sarah, Tayan sebentar lagi. Tinggal 8 jarum lagi. Astaga, ini Sebentar lagi selesai. Aduh, sakit sekali. Tak tertahankan. Sarah, coba tahan lagi. Kevin, Camus. Kamu menyakitiku. Lembut sedikit. Hampir selesai. Terlalu dalam. Aku tidak tahan. Ini keterlaluan. kebat sekarang. Cepat. Sarah, tetap kuat. Sebentar lagi. Apa ini benar-benar pengobatan? Dari belakang. Lalu. Sekarang aku paham.
Pantasan dia melarang. Orang lain mesak. Ini sama sekali bukan pengobatan. Dia jelas memanfaatkan istriku. Tunggu. David. Minger. Kevin, Teddy. Dia sudah baikan. Badanmu basah kuyup. Berkeringkat. Tanganmu basah kuyup. Ini bukan keringat. Ini sisa waktu tadi. Mengobati Sarah. Ini milik Sarah. Oh. Kenapa tiba-tiba masuk begitu? Kau bikin aku kaget. Ku dengar suaramu di dalam. Dan kukira bajingan itu mengganggumu. Makanya aku buru-buru ke sini. Kevin baru saja melakukan akupuntur. Sekarang aku sudah jauh membaik. Minta maaf padanya, cepetan. Baiklah, aku akan minta maaf. Kevin, kau luar biasa. Istriku sembuh cepat. Berkatmu. Seharusnya aku tak meragukan. Aku benar-benar minta maaf. Tak apa, David. Memang situasinya memaksamu melindungi istrimu. Aku paham sepenuhnya. Oh iya. Ambil pembayaran untuk pengobatannya. David, simpan saja. Kevin, terimalah. Bukankah keuanganmu pas-pasan? Membantu orang memang bagus. Tapi kau butuh uang untuk dirimu sendiri. Tolong terima ini. Kalau bukan kau yang mengobatinya, biaya rumah sakit pasti lebih mahal. Bisa-bisa dia menderita. Entah sampai kapan. Jika tidak. Baiklah. Aku terima. Kau terlalu baik. Aku akan cek istriku. Nanti kita bicara. Uang ini baru awal. Tapi aku masih butuh mencari 30.000 rupiah lagi. Harus lunasi utang Jack. Sebelum besok, Hannah mengandalkanku. Aku takkan membuatnya kecewa. Kenapa hal seperti ini menuntut begitu banyak? Harus berpendidikan tinggi, IQ tinggi, berat dan tinggi badan ideal. Semua syaratnya jelas. Ada masalah APA? Meminjam bibit? Dia Jenny kan? Si cantik SMA kita dulu? Kok dia bisa? Ayah. Sulit dijelaskan singkat. Dia nggak kuliah, lalu jadi agen properti, ketemu orang kaya, lalu menikah dengan keluarga berkuasa. Tapi entah kenapa, suaminya tidak bisa punya anak. TAPI Amerika pengen punya anak, jadinya begini. Benar nggak kak? Dia bayar mahal untuk pinjam bibit? Beneran sumpah. Udah pada tahap semua. Dia juga nggak mau ribet. Makanya diem carrion. Lihat, syaratnya ditulis jelas. Sama dia, berhasil atau enggak, DP 30 juta dulu baru. Kevin, kamu kan pinter dan berpendidikan. Dulu ranking 1 UAT, seprofit. Tinggi dan beratmu juga pas. Aku. Ini. Jenny, orang yang kamu sebut tadi. Juara provinsi, nilai UN tertinggi kan? Iya, ayah. Juara bagus, gen yang bagus. Benar, ayah, anak kita akan mewarisi IQ. Sayang. Ayah, apa kita harus benar-benar lakukan ini? Mungkin, lupakan saja. Kita bisa mengadopsi anak saja. Tidak, kita akan teruskan. Jenny, aku dan Jacob sudah memikirkannya, tapi artinya, kamu harus tidur dengan pria lain. Sayang. Aku tahu ini berat bagimu, tapi kita sama-sama ingin punya anak, dan aku tak bisa punya. Kami mengandalkanmu. Jacob, bukakan pintu. Jenny, kesini. Aku ingin bicara denganmu. Ayah. Jenny, pastikan dia minum air ini nanti. Aku tambahkan sesuatu. Saat kamu naik ke atas, ini akan menyemangatkannya. Sekali coba pasti berhasil. Hah? Kevin, aku tinggal kalian bicara. Tak perlu antar aku. Ayo bicara di dalam. Datang. Mei Sukla, silakan nyaman. Pak, Anda sudah tahu situasi kami. Sekarang, karena kau teman sekelas Jenny, ini jadi lebih mudah. Kalian berdua tak akan canggung nanti. Astaga,
orang kota memang ekstrim. Bagaimana bisa ayah mertua dan suami Jenny terbuka sekali soal ini? Dia mau aku tidur dengan istrinya, tapi mereka sangat sopan padaku. Kau Kevin, kan? Ya, Kudengar kau juara ujian masuk universitas, sampai tampil di TV. Tak menyangka kami bisa memanggilmu untuk membantu hari ini. Jangan khawatir. Pembayaran $30.000 sudah disiapkan. Jadi, Kevin, apakah Nancy sudah menjelaskan semuanya? Selama perjalanan? ya, kami sudah bicara. Jacob memiliki masalah kesehatan, tapi bisa diobati. Satu sesi acupuncture bisa mengembalikan aliran energinya. Anehnya, Jenny juga bermasalah, lebih parah dari Jacob. Ini butuh lebih dari sekadar akupuntur. Untuk hasil instan, diperlukan teknik khusus. Tapi sepertinya, mereka tak sadar akan kondisi Jenny. Mirka Salamengra. Ini semua kesalahan Jacob. Kiliarga Kempton jealous. Terlalu memanjakan Jenny. Nah, kita mengandalkanmu nanti. Lakukan yang terbaik. Kalian berdua mengobrol dulu, sementara aku ke lantai atas, memeriksa suhu pemanas air, untuk mandimu nanti. Untuk mandi nanti. Kevin, Takira, Nancy bisa menemukanmu. Oh iya, setelah kau hamil, cukup kan? Mereka orang baik. Mereka menepati janji. Ngomong-ngomong, minum air dulu. Semoga berhasil sekali coba. Kalau tidak, bakal canggung. Mereka benar dapatkan Kevin. Kita saling kenal baik. Air ini, mereka kasih obat. Khawatir aku impoten. Sampai siapkan Pio. Mereka benar-benar memikirkan segalanya. Tak paham pikiran orang-orang ini. Jenny cantik sekali, dengan tubuh menawan. Keluarga suaminya, malah membayar untuk tidur dengannya. Kalau orang lain, pasti tak percaya ini nyata. Kenapa kau memandangiku begitu? Apa kau ragu-ragu? Tidak, tidak. Mana ada yang tak puas dengan wanita sepertimu? Penjelasan tak berguna. Selesaikan dulu perawatannya, lalu bantu Jacob. Yang penting dibayar. Sekarang jangan banyak bicara. Jenny, ayo ke lantai atas. Mendesak? Obat ini kuat. Santai. Aku mandi dulu. Aku mandi dulu. Kevin, kamu yang bersih-bersih dulu. Aku nggak perlu. Kamu harus membersihkan diri. Kalau enggak, Nggak apa-apa, aku pakai perlindungan. kalau kamu pakai, mana mungkin aku hamil? Kamu serius? Mau coba sesuatu yang aneh? Nanti juga kamu tahu. Berbaring dulu. Ini nggak akan ninggalin bekas di tubuhku, kan? Jangan khawatir, pasti nggak. Kalau gitu jangan kasar. Jenny, gawanmu. Bantu lepaskan. Dia semangat banget tadi, kukira dia akan langsung serbu. Begitu sampai, nggak nyangka, dia jago banget. Jenny, ini mungkin agak sakit. Coba tahan ya. Jangan berisik. Nggak apa-apa. Langsung saja. Langsung saja. Kevin, kenapa kau menusukku dengan jarum? Jenny, ini akupuntur. Tidakkah kau sadar kondisi fisikmu membaik? Terutama di bagian perut bawahmu. Kau sudah merasakan perubahan, kan? Sebenarnya, alasan kalian belum punya anak, bukan sepenuhnya kesalahan suamimu. Kau juga ada masalah kecil. TAPI, aku sudah mengobati. Setelah aku obati suami, dan terapinya selesai, dia akan pulih total. Jika ingin punya bayi, itu sangat mungkin terjadi. Tapi rumah sakit sudah memastikan suamiku Mando. Aku tahu, ini terdengar mustahil, tapi setelah diobati, dia mungkin langsung ingin berhubungan intim. Dalam hitungan hari, kau akan hamil. Benarkah? Mana mungkin aku bercanda tentang hal sepenting ini, Jenny. Pikirkan baik-baik, bukankah punya anak sendiri lebih baik dari bantuanku? Benar juga, aku akan beritahu Jacob untuk segera diobati. Baik. Sayang, kau sudah melalui banyak hal. Oh, jangan dipikir berlebihan.
Sanggup? Coba saja nanti kau akan tahu. Baiklah, kalau kau bersikeras, akan kucoba sekali lagi. Kawan, dengar, ini tambahan $10.000. Kau harus ambil ini. Aku tidak bisa menerima ini. Kita sepakat 30.000 saja. Tak akan kuambil lebih. Ambil saja, kau telah mengubah hidupku. Sudah lama sekali, aku merasa seperti kali ini. Aku yakin bisa. Kau dewa penolong, kau selamatkan keluargaku. Oh, ini kartu namaku. Jika kau butuh apapun, hubungi saja aku. Kevin, terimalah. Kau sudah banyak membantu. Kami semua berterima kasih. Baiklah, terima kasih. Aku harus pergi. Hati-hati. Uang sudah masuk. TAPI, Nancy yang berjasa, harus kuminum terima kasih. Dia kepala desa kami, tapi sering mengorbankan uangnya untuk bantu warga. Hidupnya tidak mudah. Nancy, Jenny tubuhnya seksi, kulit mulus ya, lihat senengnya kau. Brengsek. Kalian pria semuanya sama saja. Nancy Semberu kan? Jenny itu perempuan paling populer di SMA kami dulu. Kulit mulus, tubuh seksi, wajahnya manis sekali. Semua orang tahu itu. Makanya waktu kamu lama berduaan dengannya tak. Akuilah, kamu cemburu. Ngapain aku cemburu? Cemburu itu nggak level aku. Aku ini gadis muda yang mau menyerahkan diri pada. Tapi kamu malah nolak. Sekarang malah berlama-lama dengan wanita sudah bersuami. Apa kurangnya aku? Nancy, aku berhenti menggodamu. Cuma bercanda kok. Apa kamu sungguh mengira aku melakukan hal begituan? Setelah mengobati Jenny dan suaminya, aku cuma memastikan kehamilan mereka berhasil. Sebelum pergi. Jadi maksudmu, kau dan Jenny? Ya enggak lah, apa yang kamu bayangkan, menanam dan membuahkan, harus dilakukan langsung, baru bisa dapat buah manis. Budget maksudnya, aku salah sangka tadi. Kesepakatan awal $30.000, tapi suaminya menambah 10,000 lagi. Karena kamu yang memperkenalkan, ini $2.000 untuk komisimu. Aku nggak bisa terima ini. Ini hasil kerja, keahlianmu sendiri. Simpan saja semuanya. Lagi pula, aku masih berhutang. Ginseng berusia ratusan tahun itu. Belum sempat kamu tagih. Nancy, terima uangnya. Pak Jones, butuh nutrisi tambahan. Kamu selalu pakai uangmu untuk kebutuhan desa. Aku tahu yang kau lakukan. Nancy, kenapa tiba-tiba kamu nangis? Bukan apa-apa. Ayo kita pulang ke desa. Kami masak berbagai hidangan, khusus untukmu. Aku baik-baik saja kok, nggak lapar. Lapar atau enggak, harus makan. David, aku harus pergi. Sudah sana, masuklah. Istriku dan aku sudah siapkan jamuan untukmu. Semua meja penuh makanan. Habiskan semuanya hari ini. Ayo sini, pass the house. Dengan panas begini, minum dulu ini. Masih ada masakan lain, masih ada yang dimasak. David, ini bukan susu kan? Susu? Tentu saja tidak. Kamu baru selesai mengobati Hannah. Ini dari tubuhnya. Bagaimana ini bisa jadi susu? Kevin, ada apa? Malu, que Marilla. Biar ku seka untukmu. Hannah, ya Tuhan, apa yang dipikirkan David, membuatku minum istrinya. Ini gila. Kevin, kemarilah sekarang. Cepat makan. Semua ini disiapkan oleh Hannah untukmu. Aku akan melewati ini. 30 000. Terlalu mahal. Kevin pasti kesulitan, ginseng dan semuanya. Anya un truc mangiburkuku. Semua tekanan ini menghancurkannya sendirian. Dia pasti gagal dapat dana. Kevin tak tahu harus jawab apa. Makanya dia belum kembali. Jika aku tinggal, aku hanya memberatkannya. Aku harus berkemas dan pergi. Jika dia mau, akan kujaga dia selamanya. Jika dia menolak, maka aku tak bisa terus memberatkannya.
Kevin. Maafkan aku. Aku sudah merepotkanmu. Selama ini, Terima kasih telah menunjukku. jika ada kesempatan, Akan kubala. dengan layak. Hannah, kamu baik-baik saja? Ini sudah larut malam, mau kemana dengan bungkusan itu? Kevin, kamu kembali. Hannah pasti mengira, aku tidak akan kembali. Dia merasa menjadi beban bagiku. Jadi dia memutuskan pergi. Dia sudah terlalu menderita. Ini sangat memberatkannya. Hannah, $30.000 sulit didapat. Tapi aku... Tidak apa-apa. Aku ingin tetap bersamamu. Meski kita miskin, bahkan hanya makan acar. Aku akan jaga kamu selamanya. Kevin, aku. Tentu saja. Kalau kamu tak mau aku di sini, aku akan segera pergi. Aku takkan merepotkan. Hannah, dapat ide dari mana itu? Maksudku adalah, 30.000 sulit dicari. Jadi aku pulang lebih lambat. Tapi sekarang uangnya sudah ada. Bagaimana kamu dapatkan ini? Jangan khawatir, Hannah. Walaupun aku bukan orang penting, janji harus ditepati, tindakan harus diselesaikan. Apa yang kujanjikan akan kupenuhi sampai tuntas. Hannah, 30.000 ini untuk melunasi Jack. 5.000 ini, simpanlah. Tapi. Tidak, aku tidak bisa. Ini terlalu banyak uangnya. Ini uang terlalu banyak. Kamu harus ambil kembali. Hannah, simpan saja. Sebenarnya uang ini, bukan semuanya untukmu. Kami cuma punya 2 kamar di rumah, 1 sudah bocor. Bertahun-tahun kami, berhimpitan di 1 kamar. Sekarang kamar satunya, juga mulai bocor, harus segera diperbaiki. Suruh tukang perbaiki besok. Bagaimana kami bisa tinggal di sini? Kami beruntung hari ini, tidak hujan. Kalau tidak... Bocor lagi. Kasurnya cukup besar. Bagaimana kalau kita tidur di sisi yang berbeda malam ini? Kayaknya bisa. Hannah? Hannah? Kevin. Tadi malam aku bermimpi. Kalau aku sedang naik kuda, jatuhnya sangat menyakitkan. Pagi ini saat bangun, seluruh badanku pegal. Naya Kira. Bukan, kau malah tiger menendiu. Aku susah payah menahanmu untuk mengobati kebiasaanmu tidur berjalan. Lucy, ada apa ini? Jack mau kemana? Arah itu menuju rumah Kevin. Bangun pagi-pagi sekali, ya? Uangnya sudah siap? Banyak sekali warga yang datang hari ini. Sudah tercatat hitam di atas putih. Lunasi utangnya. Atau Hannah harus ikut aku. Jumlahnya terlalu besar. Bukankah Kevin itu idiot? Kapan dia sembuh? Henderson Hannah menetap di sini. Apa dia selalu bersama Kevin?
Mereka sembunyi-sembunyi. Jangan menyebar omong kosong. Jangan menyebar omong kosong. Kita ini tetangga. Kita satu date. Tiap hari ketemu. Kevin itu orang seperti apa? Sifat aslinya bagaimana? Aku yang paling tahu. Siapa kau hingga memfitnahnya? Aku tidak peduli sifatnya. Yang ku tetap satu, utang harus dibayar. Itu hukum alam. Nancy, kau kepala desa. Saksikan transaksi ini, agar dia tak bisa ingkar. Kau benar, utang harus dibayar. Itu hukum alam, kontrak ini jelas, semua syarat tercantum, aku akan lunasi, utangnya pada, robek surat hutangnya, kita beres setelah ini. Baik, pokok 30,000 dolar. Benga 30 000 dollars. Total 60 000 dollars. Bayar c'est 40. Bangga 30.000. Kau bilang itu bunga tinggi? Masuk akal. Tidakkah kau tahu, Jake? Kerjaannya apa? Dia rantani. Dengan bunga berbunga. Bisa lebih besar lagi. Tepat, melipat gandakan bunga, sudah keringanan, 3 tahun ku beri pinjaman. Menaji Benga. Sudah sangat adil. Père Jean-Gian Pinjamanjola. Siaraitam di Ataputi. Kau menindas kami. Bunga seenak perut, bagaimana kami bayar? Jangan pinjam tak bisa bayar. Satsam Meranjek. Suju Minta Pinjaman. Waktu itu tak protes. How? Kevin bantu istriku kemarin. Aku takkan diam. Lihat dia ditindas. Jack, Ko. bungamu keterlaluan. Burning a cat. Aku bicara padamu. Jadi, silakan, maukah kau lunasi utang? Atau serahkan Hannah? Ini pokok utang, 30.000. Ternyata kau punya uangnya. Sudah kubicarakan. Dia baik-baik saja selama ini. Dari mana lagi uangnya datang? Ini baru pokoknya. Bagaimana dengan bunganya? Ini bungamu, 3.000. 3.000? Kau pikir aku pengemis? Ko. Jack bukan pengemis. Jangan hina penjimas. Kau lebih buruk dari pengemis. Oh, cari masalah? 30.000 ini bunganya. Kau punya waktu 1 hari untuk kembalikan bunga 30.000, lalu kita selesai. Kami tak punya uang sebanyak itu. Jack, kau ingin membunuh kami? Dazar Jalon. Kemarin kau bilang tak punya uang. Sekarang punya uang segini. Jangan kira aku tak tahu. Kau menjual tubuhmu, karena tubuhmu begitu berharga. Terus saja jual. Jadi begini cara dapat uangnya. Pantas saja. Bagaimana lagi dia bisa dapat 30.000 dolar? Dazarko. Beraninya kau pukul aku? Mau uang? Boleh, biar kita bicara. Tapi fitnah Hannah? Nggak mungkin. Hajar sampai mati. Aku yang tanggung jawab. Jack Henderson, jangan nekat. Tolong Jean-Gon Mankazar. Jack, kau cuma mau uang. Kan? Jangan lakukan ini. Tunggu apa lagi? Kejar dia. Jarum akupuntur ini manjur. Kenapa masih ragu? Jack, aku nggak bisa gerak. Aku juga lumpuh. Jack, dia pakai ilmu hitam. Aku nggak bisa kendalikan tubuhku. Ko. Apayong kulaku kampadaku. Jangan panik, cuma pijat refleksi. Kau akan baik-baik saja. David, bukannya tadi dia tamparmu? Mau balas dendam? David. Berani Nyako. Apa yang takkan kubicarakan? Tidak. Antican. Jean-Gon. Berhenti memukulku. Liga Rizania. Dia sudah cukup menyiksa warga. Dia terus melecehkan istri, selalu berani menyentuh sembarangan. Tak menyangka ku tampar dia. David, sudah puas? Mau lagi? Kita bisa lanjutkan. Masih belum cukup. Q-Cup. Antican. Nyonya Jones. Koanya dia Meli Amerika. Melakukan kekerasan? Jack, kau berani sekali.
Kau menyiksa warga bertahun-tahun. Aku akui kesalahan. Akan Kubua Perubahan. Tapi saat itu, saat Sam pinjam uang, semua tercatat jelas. Hitam di atas putih, ditandatangani dengan cap darah. Di mana keadilannya? Aku tak bersalah. Bukankah utang sudah dilunasi? Dengar, Jack. Bunga dalam kontrakmu secara hukum dianggap tidak sah. Kau melakukan rentenir. Jika kita ke pengadilan, kau akan dipenjara. Mengerti? Aku. Ko. Selain itu, Kevin baru membayar bunga $3.000 kepadamu. Serengke, lebih baik mundur sekarang. Selain itu, Sam dan Hannah tak menikah. Secara hukum, mereka bukan suami istri. Hannah tak punya kewajiban melunasi utang Sam. Jika kau tolak uang ini, Kevin bisa simpan semuanya. Rentenir, sudah jelas ilegal. Jadi selama ini, anak biukan janda, kekira. Dia dan Sam sudah menikah. Benar. Hannah tak punya kewajiban hukum untuk melunasinya. Kalian brengsek. Baiklah, orang bijak tahu kapan mundur. Leo tetap tugasku untuk kelola pengumpulan rempah desa. Sebentar lagi, aku akan ambil kembali semuanya. Setuju, 3.000. Selesai. Kevin, lepas dulu ikatan kami. Berhenti di situ. Surat hutangnya. Pergi sana. Apa kita terlalu mudah melepaskan mereka? David, saat berurusan dengan sampah sepertinya, kita harus menahan diri. Nanti dia akan balik untuk balas dendam. Kevin, jadi, kau butuh uang mendesak untuk bantu Hannah bayar hutang? Terima kasih, Kevin. Kemarin Kevin hilang cukup lama. Ternyata dia bersama Nancy. Tidak heran, mereka tinggal satu atap. Kevin buru-buru cari uang. Begitu utang Hannah lunas, ada sesuatu di antara mereka. Leo? Jangan terus-terusan melotot. Ada APA? Leo telepon. Katanya rempah dari desa kita yang dikirim kemarin, semua gagal uji kualitas. Akan dikembalikan. Parahnya lagi, Leo serahkan tugas pengumpulan rempah ke Jack. Mulai hari ini, semua rempah dari kita akan dikumpulkan Jack, dikirim ke Balai Mercy, dan pembayaran lewat Tengen Jack. Jadi konflikku dengan Jack bikin semua kehilangan penghasilan, sekarang kita semua jadi korban. Tidak, ini bukan salahmu. Naomi Jones. Nyonya Jones, jelaskan ini. Kemarin kita sepakat tentang pembayaran hari ini. Sekarang mereka bilang, rempah kita tidak layak. Tidak semua. Kok tiba-tiba gagal? Kamu janji. Semuanya baik-baik saja. Lagi pula, rempah ini sama persis dengan yang biasa kita kirim. Sekarang bilang tidak layak. Ini maksudnya APA. Jelaskan ke semua orang. Tunggu, kalian berdua. Soal masalah ini, aku juga baru dapat pemberitahuan. Aku janji pada kalian, akan kuselidiki tuntas, dan laporkan hasilnya, dengan lengkap. Tunggu sebentar. Bagaimana kami tidak khawatir? Hidup kami bergantung pada ini. Sebelumnya semuanya baik-baik saja. Kenapa kiriman kemarin tiba-tiba bermasalah? Benar? Nancy, kau bantu Kevin, yang bantu Hannah, ambil $30.000 langsung, dan berikan ke Jack. Oh, sekarang aku paham. Kalyong-yong. Tukar rempah kami, dan sembunyikan uang untuk diri sendiri. Kalian harus jelaskan. Ya, jelaskan ini. Kami butuh jawaban. Apa yang terjadi? Jangan asal tuduh. Aku dan Kevin takkan lakukan hal seperti itu. Situasi ini akan diselesaikan baik-baik, sampai semuanya jelas. Harap tetap tenang. Tenang? Mas Sahel. Mara, pencaharian kami hancur. Bagaimana bisa tenang? Semuanya, ayah Nancy dulu kepala desa kita, dia kepala desa sekarang, ayah anak ini, selalu dukung kita, banyak kontribusi diberikan, pengorbanan jeton, uang pribadi dikeluarkan, mana rasa terima kasihmu, sekarang kalian tuduh mereka, mana hati nuranimu?
bicara manis. Tapi dulu kau hanya orang bodoh. Hari ini pamer uang banyak di depan semua orang. Kalau bukan korupsi dari kami. Dapat uang dari mana? Uang itu dari mana asalnya? Uangnya, Bicara, dari mana asalnya? Uang saya didapat dari usaha saya sendiri. Bagaimana cara kau mendapatkannya? Kenapa tak mau jelaskan? Warga sekalian, soal masalah tanaman obat ini, saya akan bantu Nancy, selidiki sampai tuntas, dan beri kalian penjelasan. Tapi saya juga berharap kalian ingat perbuatan kalian hari ini. Perbuatan tak tahu terima kasih. Ini sungguh menyakitkan. Menyakitkan? Kau hentikan marah pencaharian kami. Tak ada yang boleh begitu. Sama sekali tidak. Tak ada penjaqualian. Benar. kau benar-benar tak tahu malu. Bukan cuma $10.000. Apa konfrontasi itu? Benar-benar perlu? Padahal sudah banyak kubantu. Kalian tak pernah berterima kasih sedikit pun. Sekarang malah fitnah kami? Manusia memang berubah. Zoe, ini 200 untuk tanamanku. Dari kemarin, 300 untuk milik. Ini semua uang tunai yang kubawa sekarang. Masih kurang 5.000. Nanti ku cari solusinya. Untuk tanaman yang dikembalikan, tak akan kuambil. Ambil semuanya. Tapi ingat, mulai sekarang, jangan harap aku. Bantu jual tanaman mulai. Siapa butuh bantuanmu, kami tak mau. Tanaman yang ditolak itu, berikan uangnya saja. Betul. Simpan saja yang ditolak. Tak ada yang mau. Aku juga punya di sini. Nancy, Ambil ini dan bayar mereka. Mulai sekarang, Mazala tak diargue. penuh penghinaan ini sudah selesai. Aku tak pernah berharap. Terima kasih mereka. Tapi tak kusangka. Diserang oleh tetangga sendiri. Oh, Milikku. Jelas mereka menggelapkan dana. Hari Nurani bersalah. tepat sekali. Kalau tidak, maukah mereka mengembalikan uang? Dengan mudahnya, Jack yang mengumpulkan. Bicaralah dengannya. Dengan herbal obat, kita bisa cari pembeli. benar. Persis. Mereka Kuma Parentara. Mengambil untung. Jack terbuka soal itu. Betul. Kalian ini mau? Ayo, sekarang kita punya uang. Ayo, berangkat. Maaf, Kevin. Soal hari ini, aku menyeretmu ke sini dan uang Hannah. Selama bertahun-tahun, kau mensubsidai pengeluaran desa. Orang lain mungkin tak tahu, tapi aku tak. Kalau mereka tak tahu terima kasih, kau tak perlu khawatir. Ya, Aku pergi dulu. Soal $5.000 itu. Bicarakan nanti saja. Jangan dipikirkan, Pak Jones membantu kita, lebih dari sekadar ini. tak pernah menyangka. Nancy seberat itu keadaannya. Masih muda, sudah menanggung beban. Kevin, Kemarin kau, sehari penuh bersama Nancy? Tahu, transaksi bisnis kemarin, atas koneksinya. Kevin, Kau tak marah padaku? Merah. Soal apa? Saat aku impulsif. Mengambil 5,000 yang kau beri kemarin, lalu menyerahkannya. Itu kan seharusnya untuk perbaikan rumah. Aku bertindak sendiri. Hannah, kau tidak sendiri. Uang itu sudah jadi milikmu. Terserah keputusanmu. Hannah, kau tahu pepatah. Uang memang jahat. Hilang bisa dicari lagi. TAPI, aku harus segera mencari uang dengan cepat. Aku hanya punya $200 tersisa di kantong. Perbaikan rumah saja tak mampu, apalagi kebutuhan sehari-hari. Aku ikut denganmu. Tak perlu, Hannah. Aku akan ke pegunungan untuk mencari jamur langka. Kalau kau ke sana, dan ular besar itu, Shijit ke kemana lagi? Aku harus. Baiklah kalau begitu, hati-hati di sana, aku tunggu di rumah. Laura, kenapa kita harus mengambil risiko? Mencari Ganoderma sendiri? Tempat ini berbahaya. Linda, Keluarga kita sudah berdagang rempah turun-temurun, tapi sekarang kita tak bisa dapatkan Ganoderma. berusia 300 tahun.
Kalau tidak kita cari sendiri. Apalagi pilihan kita, penyakit kakek, butuh tepat. Spora Ganoderma kuno ini. Yang ditumbuk halus, sebagai katalis obat. Tak boleh ditunda. Tapi mencarinya sangat sulit. Kita ingin bantu kakek, tapi tunggu. Lihat di sana. Ganoderma di tebing itu tampak sangat tua. Kau benar. Kita berhasil menemukannya. Harta karun yang luar biasa. Kedua wanita ini pasti mencari jamur lingsi. Mereka jatuh dari atas sana. Syukurlah tak ada luka serius, hanya luka di permukaan. Mereka akan segera siuman. Denyut nadinya lemah sekali. Mengapa dia sesak nafas? Nafasnya sangat pelan. Tanpa pertolongan segera, nyawanya akan terancam. Harus dilakukan CPR. Nona, ini untuk menyelamatkanmu. Jangan salahkan aku. Linda. Laura, dia menyentuhmu di mana-mana. Tunggu, jangan. Jangan salah paham. Kalian berdua pingsan tadi. Dia berhenti bernapas. Kalau tidak kuselamatkan, bisa berakibat fatal. Omong kosong apa ini? Adikku mana mungkin sesak napas? Kami hanya terjatuh dari gunung bersama. Aku sudah sadar. Kau cuma mau memanfaatkan situasi. Aku melakukan CPR. Jangan cari alasan, Faber. Bibirmu ada bekas lipstik adikku. Untuk CPR, kontak mulut itu diperlukan. Linda. Saat aku tidak sadar, aku benar-benar merasakan seperti tidak bisa bernapas. Lihat, dia si cucu. Benarkan, Nona? Sudah kubilang aku sedang menyelamatkannya. Nona, Anda punya kelainan paru bawaan tanpa pengobatan. Bisa saja berhenti bernapas, bahkan saat tidur. Bagaimana, dia tahu tentang kondisi kesehatanku? Nanaku, jika sudah baik-baik, segera turun dari gunung ini. Banyak ular berbisa. Ular-ular itu suka menggigit paha. Tunggu. Mau kemana? Aku mau memanen jamur Ganoderma. Lihat ITU. Jamur Ganoderma ungu berusia 350 tahun. Nilainya sangat tinggi. Kamu paham obat herbal? Sedikit saja. Saat dia menyelamatkanku tadi, dia melihat ada masalah dengan kesehatan. Sekarang dia bisa langsung mengenali usia Ganoderma ini. Usia pastinya belum jelas, tapi perkiraannya cukup akurat. Dia terlihat Zoimorangku, tapi matanya sangat jet. Sepertinya juga ahli pengobatan. Ganoderma itu milik kami. Jangan senang. Milik kalian? Aku dan saudariku sudah mencoba memanennya, tapi jatuh dari tebing. Yang datang pertama, dialah yang dapat. Nona, bahkan jika kalian yang pertama, kalau kubolehkan mencoba sekarang, bisakah kalian mengambilnya? Aku? Kalian tidak bisa mencapainya, tapi tak mau aku mencoba, jadi hanya karena tak bisa, aku tak boleh ambil? Tapi, Linda. Tuan, Ganoderma itu di luar jangkauan kami. Tapi Anda, apa Anda yakin bisa mengambilnya? Tepat, bisakah Anda mencapainya? Jadi maksudmu, siapa yang bisa memanen jamur Ganoderma, berhak memilikinya? Aku. Maksudku sebenarnya, jika kau bisa memetiknya sekarang, itu milikmu. Tapi jika tidak, kita ikuti aturan siapa cepat dia dapat. Soal cara memanennya, itu bukan urusanmu. Lihat.
Nona, jika sudah selesai di sini, segera turun dari luka terbukamu. Akan menarik perhatian binatang buas di sini. Nanti. Tunggu. Bukannya kita sepakat, siapa dapat ya dapat? Kau sudah berubah pikiran? Bukan begitu, Tuan. Karena Tuan yang memanennya. Seharusnya menjadi hak Tuan. Tapi. Tapi apa? Tapi. Aku ingin membelinya. Bersediakah Tuan? Melepaskannya? Gadis anggun ini berkelakuan sopan. Mengapa nekat masuk ke gunung liar cari obat? Bawa adiknya pula? Hei, jangan melotot. Sebut saja harganya. Berapa harganya? Denga, kau ganggu adikku. Urusan kita belum selesai. Linda. Sudah. Tuan. Kelihatannya, Tuan bukan warga biasa. tanaman obat ada. Untuk menyelamatkan nyawa, kami sangat membutuhkannya. Jika memungkinkan. Tolong pertimbangkan kembali. Lalu berapa yang ingin tawar-tawar? Benar berusia lebih dari 300 tahun. Sudah kupelajari sejak kecil. Hanya setelah pemeriksaan saksama baru bisa kukonfirmasi. Tapi, hanya melirik sekilas. Tadi dari bawah. Tapi dia menyimpulkan. Dengan detail sangat akurat. Siapa sebenarnya pria ini? Laura. Tuan. Jamur Ganoderma ungu ini biasanya dijual sekitar $100. Namun. Tapi masalahnya, ada harganya tapi tak tersedia. Spesimen 300 tahun sangat langka. Ditambah, keawetannya sangat baik. Baru saja dipanen dari gunung hari ini, maka nilai sebenarnya melampaui harga standar. Laura kau. Nona, karena kejujuranmu, aku tak akan memanfaatkan situasi. Sebutkan harganya, aku jual jika harganya wajar. Tunggu. Orang ini mencurigakan. Mengapa dia begitu murah hati? Kalau begitu. Aku gandakan. $200 RB. Setuju? Masa dia mau menerima? Dia menunggu tawaran Laura. Untuk menawar harga hilajalan. Lalu tawar-menawar bertahap. Baiklah. Serius? Aku akan transfer sekarang. Hah? Transfer? HP-ku tidak ada. Baru pulih kemarin. Belum sempat beli yang baru. Bangsat. Omong kosong tanpa tindakan. Jualan tanpa bayar percuma. Apa maumu sebenarnya? Langsung saja bilang. Tuan. Kami pembeli serius. Perilaku seperti ini tidak terhormat. Benar adanya. Aku buru-buru pergi tanpa HP. Kesini kuma carry rempa. HP malah mengganggu saja. Masuk akal. Dari penampilannya, dia tidak main-main. Lalu, bagaimana caranya? Kami benar-benar mau jamur ini. Kalau mau naikkan harga, bisa kita bicarakan. Selama wajar, aku tak akan tawar. Asal jangan jual ke orang lain. Laura. Nona. Karena ini untuk menyelamatkan orang, ambil saja sekarang. Aku Kevin Acard, dari desa Stone Bawah. Bawa tunai untuk temui aku. Kita sepakat. $200 Kau tidak menukarnya, kan? Mana mungkin aku ganti? Linda. Berhenti bercanda. Orang ini luar biasa. 200.000. Itu uang besar. Tapi dia biarkan aku bawa pergi jamurnya. Selain semua itu, kelapangan hatinya melebihi orang biasa. Tuan Acard. Setelah mengantarkan Ganoderma ini pulang, saya akan kembali hari ini untuk menyelesaikan kesepakatan. Ini kartu nama saya. Breze Pharmaceuticals adalah bisnis keluarga Calvert. Tuan Acard. Bapak tidak perlu khawatir. Kalau saya tidak memperkiabapak, tentu tidak akan menairan Ganoderma ini. Nona, Anda buru-buru butuh Ganoderma ini untuk menyelamatkan seseorang, benar? Ganoderma ini seharusnya jadi katalis herbal. Dari mana dia tahu semua ini? Tuan Acard, Anda sungguh luar biasa. Tapi, apa maksud? Anda sebenarnya? Maksud saya, jika dipakai sebagai katalis herbal, tidak perlu pakai seluruh Ganoderma. Kelainan paru-paru bawaan Anda juga bisa terbantu dengan herbal ini. Ini bisa mengobati penyakit paru saya?
Ganoderma ungu tidak punya khasiat itu. Kebanyakan orang tidak punya kelainan paru bawaan. Pengobatan herbal sangat luas. Penerapannya melampaui yang tercatat di buku teks. Kailing Ganoderma ini menjadi bubuk spora dan konsumsi. Khasiatnya akan segera terasa. Dalam 2 jam, Anda akan merasakan pernapasan lebih lega. Tiru adikmu, berkelakuan baik. Laura, orang ini bicara ngawur. Apa yang dia katakan benar? Terlepas dari kebenarannya, kalau saya konsumsi bubuk spora, tidak akan membahayakan tubuh. Lagi pula, Dia memberi kesan yang luar biasa pada saya. Dia ini siapa sebenarnya? Dia tahu penyakit tersembunyimu dan lompatannya yang luar biasa. Dia bahkan tahu rencana kita. Pakai ini sebagai katalis herbal. Luar biasa. Jack, Ada yang tidak beres di sini. Dulu harga per kati mencapai $10. Untuk sinensis ini. Sekarang satu keranjang harusnya $200. Kenapa sekarang cuma nawar $50? sekarang harga rempah cuma $5 per kg. Satu keranjang total cuma $100. Sekarang cuma mau bayar $30. Tepat, kalian nawarnya terlalu murah. Jangan kira kami Tak tahu harga pasaran. Kalian tak bisa tipu kami. Tak mungkin. Kami tak akan jual dengan harga ini. Dongga, Ini harga dasar. ditambah. Kamu harus bayar $5 per keranjang untuk transportasi. Apa? Mimpi kali. Kalian gila uang. Terserah. Mau jual silakan. Enggak juga gak apa-apa. Mending dibuang saja. Tidak, kembalikan harga semula. Harga sesuai atau batal. Masa kamu? Ingkar janji? Dulu sudah setuju, sekarang berubah, keterlaluan? Terima harga ini. Atau pergi bawa barangmu. Aku bukan Nancy yang manjain kalian. Kebiasaan burukmu harus berhenti. Tidak setuju. Ayo pergi. Kita bawa rempah ini ke Nancy. Dia tahu harga yang adil. Benar? Ke Nancy. Kami sudah selesai denganmu. Andai kita bisa menjual herbal yang dikembalikan ini. Kevin sedang kesulitan. Kalau kita jual herbal ini, kita bisa bayar utang ke Kevin. Ibu Jones, kami ingin membantu. Apa maksudnya ini? Bukannya katanya, herbal ini ditolak, sekarang tidak berguna bagi lagi pula, saya sudah membayarmu. Kenapa membuat masalah? Ini salah paham? Ibu Jones, cara kami sebelumnya kurang baik. Mohon jangan marah. Kami salah, Ibu Jones. Terlalu terburu-buru. Ibu Jones, jangan simpan dendam. Apa yang kalian? Ibu Jones, kami mau jual herbal. Lihat herbal ini, baru dipetik hari ini. Lihat kesegarannya. Ken? Saya tidak bisa terima. Herbal ini seharusnya untuk Mercy Hall, manajemen baru sekarang. Jack Young urus pembelian. Saya tak bisa bantu. Jack si licik itu, tekan harga terlalu murah. Benar, herbal sama. Sekarang dijual, kurang dari setengah harga. Dia minta biaya pengiriman. Kami tak mau dieksploitasi. Kami tak biarkan dia untung. Ibu Jones, lebih baik kami beri keuntungan untuk ibu daripada Jack yang untung. APA, menyimpan keuntungan. Biarkan Jack untung dari ini. Jangan lebakan aku. Lagi pula, aku sudah jelaskan, bisnis pembelian tanaman obat, bukan tanggung jawabku lagi. Kenapa dia berani lakukan ini? Persis seperti yang dilakukan kepala desa. Kamu tidak bertanggung jawab. Sungguh ceroboh. Ini sangat sembrono. Kenapa kalian menghalangi jalan? Kevin, tepat waktu. Bukankah kamu mitra Nancy? Ambil tanaman obat kami. Benar? Kevin, kamu punya uang? Kan, beli saja tanaman kami. Jual kembali sesukamu. Simpan saja keuntungannya. Kami tidak peduli. APA, Jack mengeksploitasi kalian. Sekarang rindu Ketelan Nancy? Kami tidak punya uang. Lagi pula, kita sudah sepakat. Untuk berhenti menenggani pembelian tanaman obat. Kalian semua dengar itu. Nancy dulu baik pada kalian, tapi alih-alih berterima kasih, kalian memfitnahnya.
Jangan merengkok kembali sekarang. Ambil barangmu dan pergi. Berapapun Jack membayar, berapapun harga yang dia tekan, itu pantas untuk kalian. Kalian bersikeras sebelumnya, karena sama-sama ambil komisi. Kalian pilih bayar Jack Antong. Darah dukung Nancy. Lalu kenapa kesini sekarang? Merengek minta bantuannya? Dia tak punya pilihan selain menerima. Sebagai kepala desa, ia harus bertanggung jawab. Tepat sekali. Harus ditagih. Serahkan semuanya padanya. Harus ditagih. Ini harus ditagih. Tanaman herbal senilai $200. Aku akan datang ambil uangnya besok. Hanya ke $100. Aku akan datang ambil besok. Aku pergi dulu. $200. Aku juga akan menagih besok. Punyaku $200. Apa kalian ingin menguburku hidup-hidup? Ambil kembali herbal. Kenapa kalian lakukan ini padaku? Kevin, bagaimana bisa mereka perlakukan aku seperti ini? Mengapa mereka lakukan ini padaku? Banyak sekali tanaman herbal. Kenapa tidak jual semuanya padaku? Kalau tidak, Jika tak bisa membayar, mereka akan datangi rumahmu dan buat masalah tak berujung. Jack, cari pukulan, ya? Kevin, as-tu battu Nancy c'est laissé quand Mazalaini? Apa? Kamu ingin cari masalah tanpa alasan? Nancy, Herbal-herbal ini, aku bayar $5 per ikat. Aku ambil semuanya. Bagaimana? Pikirkan baik-baik dan beritahu aku. Tunggu saja. TN, Zach. Tenang saja. Stratégie Seyaini. Pasti akan memaksa Nancy untuk memohon bantuanmu. Nanti. Anda akan punya kendali penuh atas dirinya. Dia harus melayani Anda dengan patuh. Bagus. Tapi tanaman obat harus segera dikirim. Tanaman obat ini untuk pesanan Bris Parma. Kontrak sudah ditandatangani. Harus sampai jam 4 sore ini. Jangan sampai terlambat. Mengerti. TN, Zach. Anda bisa percaya saya, penduduk desa ini. Semuanya auront bodo. Sekarang sudah tak punya jalan. Seya jamais. Tanaman obat akan sampai ke Anda. Sebelum malam. Nancy juga akan datang. Nanti. Dia akan patu. Datang ke rumah Anda. Sempurna. Ingat, sebelum jam 4 sore ini, tanaman harus sampai ke Bris Parma. Jika tidak, saya akan minta denda. Dan Anda yang akan susah. Ya, tidak masalah. Pasti selesai. Siapa sangka? TN. Zach suka Nancy? Nancy sangat beruntung. Kenapa? Kamu jual tanaman ke Nancy, padahal dia belum membayarmu. Saluran distribusi Mercy Hall dikontrol olehku. Dia mungkin benar. Kalau Nancy tidak bayar, bagaimana nanti? Tapi, Jack Beer Uparenda. Benar. Kenapa kita masih nunggu di sini? Lepekin dia. Tanamannya ada di rumah Nancy. Besok kita tagih pembayaran. Jack mengintimidasi kita. Abaikan saja dia. Kita langsung ke Nancy saja. Tanaman ada di rumahnya. Dia harus bayar kita. Benar. Itu rencananya. Dengarkan. Sudah hampir pukul 2 pagi. Setelah pukul 2, kalian harus jual rempahnya pada. Nanti aku tetap kerjasama dengan kalian. Kalau tidak, lupakan saja. Cari uang dari mengumpulkan rempah. Bagaimana kalau kami menolak jual? Nancy tetap akan menolong kita. Kalau dia bangkrut, kami akan kepung rumahnya. Dia harus selesaikan masalah ini. Ayo pergi. Cari dia sekarang. HI. Ko. Masih berani. Keras kepala sekali, jangan nanti menyesal. Jack, di mana kiriman rempahnya? Rempahnya. Ada masalah apa? Jelaskan kekacauan ini. Ya. Pak Zach. Masih ada waktu. Masih waktu? Sudah terlambat. Sudah pukul 3. 1 jam tidak cukup. Uang muka akan hangus, bodoh. Akan ku cari jalan. Akan ku selesaikan sekarang. Jack, sebaiknya jangan. Kacaukan ini.
Kalau tidak, kupatahkan kakimu sendiri. Aku hancur. Aku harus cari Nancy. Benar. Nancy Pasti. Lebih terjepit dari... Maka aku hanya perlu lakukan sedikit penyesuaian. Linda. Ada masalah APA? Laura, tanaman obat Mercy Hall bermasalah. Mereka minta penundaan pengiriman. Mereka tanya apakah ini bisa diterima. Tidak bisa diterima. Kami mengandalkan tanaman ini untuk pengolahan. Sudah kami beri perpanjangan 1 hari. Jika lewat batas hari ini, klaim denda pelanggaran. Ganti rugi kecil. Tapi jika gagal, Penuhi pesanan. Kerugian akan besar. reputasi kita yang paling terdampak. Sulit cari solusi cepat sekarang. Lupakan saja, urus dulu. Urusan Tuan Akhat baru selesaikan ini. Jika pesanan ini tidak tepat waktu, dampak ke keluarga kita lebih dari sekadar denda. Hari-hari. Nona Jones. Saya berpikir Anda banyak berkontribusi untuk desa. Saya akan beli kembali. Tanaman ini dengan harga penuh. M'en bantu quand? Dia bertindak aneh. Jika retur melonjak besok, kita tak bisa bereaksi cepat. Tidak perlu. Apa katamu? Tidak perlu? Dengar baik-baik. Tanpa pembelian Mercy Hall, tanaman ini tak akan laku. Warga akan membanjiri rumahmu, dan kau takkan tenang. Pikir matang-matang. Hanya Mercy Hall bisa selamatkan. Leo sengaja melakukan ini. Jika terus ikut kemauannya, Freeze Pharma. Nancy, aku punya rencana. Aku tahu cara menjual ramuan ini. Nyonya Jones, jangan terkecoh tipuannya. Ramuan obat ini tak bisa dijual dalam waktu singkat. Jika dibiarkan berhari-hari, pasti akan busuk. Aku tanya terakhir kali, mau jual ramuan ini atau tidak? Kevin bilang tidak dijual. Kalau begitu tidak usah dijual. Tidak. Aku harus beritahu Tuan Zack. Dia bagian dari rencana ini. Jika ada masalah, kau akan menyesal. Kevin, kau benar punya pembeli? Tuan Akhat. Pembelinya sudah datang. Tuan Akhat. 200.000 sesuai perjanjian. Silakan dihitung. Selain itu, Anda bilang Ganoderma bisa menyembuhkan penyakit kronis setelah minum beberapa dosis. Ternyata memang manjur. Syukur kalau manjo. Tuan Akhat. Jika butuh bantuan, datang saja ke sini. Aku butuh bantuanmu sekarang. Anda meminta lebih banyak uang? Laura, ada urusan mendesak yang harus diselesaikan. TN. Akhat. Kami sedang menghadapi masalah yang sensitif terhadap waktu. Tolong jelaskan keperluan Anda dulu. Setelah tugas saat ini selesai, Saya akan segera menangani permintaan Anda. Mengerti, saya akan langsung ke intinya. Tanaman obat ini baru dipanen, tapi tidak punya saluran distribusi. Sebelumnya kami menjual ke Balai Pengobatan Mercy, tapi harganya tidak adil. Penjedak menolak, dan menyerahkan semuanya ke kepala desa. Karena Anda dari Breze Pharmaceuticals, bisakah bantu mendistribusikan tanaman obat? Balai Pengobatan Mercy? Laura, ini persis tanaman obat yang kita butuhkan. Apa maksud Mercy Hall? Sengaja menurunkan harga? Ini akan menunda pengiriman kita. Bagaimanapun, segera hubungi supir kita untuk mengambil semua tanaman obat ini. Kita sudah membuang terlalu banyak waktu. Jangan ada penundaan lagi. Saya akan segera mengatur semuanya. TN Achard, Anda penyelamat saya. Masalah mendesak yang saya sebutkan adalah persis masalah pengiriman ini. Anda menyelesaikannya dengan sempurna. Lihat semua liku-liku ini, tapi akhirnya semua berjalan baik. Jadi berapa harga yang kau tawar untuk ramuan ini? Dengan harga pasar tertinggi. Kalau tak salah ingat, Mercy Hall beli ramuan $10 per pon untuk Angelica. $5 untuk Hutuinya. Plus ongkir bayar sendiri. Kan? Benar. Sekarang ongkir aku yang tanggung. 4 kali harga sebelumnya. Zetuyu? 4 kali lipat? New York. Jones. New York. Jones. New York. Jones.
New York, Jones. New York, Jones. 4 kali lipat, kemarin 1 keranjang penuh. Cuma dapat $200. Sekarang bisa dapat $800. New York, Jonas, bayar tunai sekarang, bayar di muka, atau tak ada kesepakatan. Aku dengar semuanya, gadis itu teriak-teriak di luar, seperti darurat. Kalau mereka putus asa, bayar sekarang. Tunai. Sekarang. Atau kami pergi. Tien Achard. Mereka Bisa berhenti mempermalukan kami, hargai diri. Perusahaan farmasi besar ini. Takakan menepo pembayaran. Nancy, maksudmu apa itu? Mau menilap keuntungan? Enggak ya, aku tak akan jual ke kalian lagi. Benar, kami putus hubungan. Aku akan jual langsung ke pabrik. Jadi begini keadaannya. Tak disangka. Tien Achard punya integritas tinggi, tapi orang di sekitarnya rendah hati. Linda. Panggil sopir, bilang jangan datang. Kami tak mau terima herbal ini. Laura, apa yang kau katakan? Lihat kelakuan mereka. Kalau jadi kamu, mau terima begini? Mercy Hall langgar kontrak. Mereka harus bayar denda besar. Soal herbal itu, nanti kami beli lagi. Kualitas herbal bukan cuma soal kondisi fisiknya. Kalau pengumpul etika semacam ini, lebih baik. Kami tolak. Ditolak? Kalian serius? Bagaimana kalau kami jual? Dengan harga awal, sama seperti dulu. Setuju? Harga awal. Maaf, kami tak mau. Jelas. Saya hanya urus Tien Achard, bukan kalian. Saya percaya integritas Tien Achard, bukan kalian. Nen Jones, ini? Saya tahu Hatai and baik. Meski mereka tak sopan, Anda tak tega. Lihat mereka susah, beli herbal mereka, dengan harga awal. Terima atau tolak. Jika menolak, jangan urus lagi distribusi mereka. Ini peringatan terakhir. Kami jual. Harga awal, sama seperti dulu. Harga awal, ambil semuanya. Linda, cepatlah. Suruh sopir percepat kendaraan. Aku harus menelepon Bapak Kempton dari Cosmic Group untuk menjelaskan penundaan pengiriman pesanan. Laura. Sebenarnya aku belum. Hubungi sopir tadi. Dia sudah dalam perjalanan. Bapak Kempton sudah menegaskan. Pesanan ini tidak bisa ditunda. Bahkan terlambat 1 jam, akan kena denda. Ini tetap akan terlambat, tapi akan kujelaskan baik-baik. Kami akan bayar dendanya, tapi setidak cobalah minta pengertian mereka. Apa kalian sedang membahas? Bapak Jacob Kempton? Bapak Achard, apa kau kenal dia? Apakah orang ini? Ya, itu dia. Bapak Achard, kau benar kenal Bapak Kempton? Kalau begitu mungkin aku yang harus menelepon. Ibu Calvert berhenti menghubungiku. Keterlambatan pengirimanmu harus segera dibayar denda. Seluruh industri akan tahu ketidakkandalan keluarga Calvert. Jangan salahkan aku karena bersikap tegas. Penundaan ini mempengaruhi operasi kami secara parah. Tak ada banding yang diterima. Bapak Kempton, saya Kevin. Kevin, Anda Bapak Achard, bagaimana Anda? Maafkan saya, barusan saya mengira ada orang lain yang menelepon. Bapak Achard, ada yang bisa saya bantu? Apapun yang bisa saya usahakan, akan saya kerahkan sepenuhnya. Bapak Kempton, Anda benar. Ini memang handphone Nona Calvert. Oh. Jadi Anda kenal Nona Calvert, Bapak Achard? Bapak Kempton, begini kondisinya. Bahan pesanan Nona Calvert ini diambil dari desa kami. Tapi ada masalah saat pengolahannya. Namun tanggung jawabnya bukan pada Nona Calvert. Dia telah menyatakan jelas akan menanggung denda pelanggaran. Dia hanya berharap Bapak bisa memaafkannya. Lupakan soal denda. Karena Bapak yang minta, tak perlu ganti rugi. Tak usah bicara maaf. Teman Anda adalah teman saya juga. Keterlambatan ini bisa ditolerir. Saya yang akan atasi konsekuensinya. Baiklah kalau begitu. Untuk hal teknis, hubungi langsung Nona Calvert. Tak masalah. Bapak Achard, bila ada waktu, silakan mampir ke rumah kami. Tentu. Bapak Kempton, saya Ada Yursen Lane. Mari akhiri di sini. Baik, tak apa. Ada APA? Tidak. Hanya tak menyangka kau begitu dekat dengan Tuan Kempton. Tentu saja, aku membantunya atasi masalah yang diinginkan. Pria manapun, ku kembalikan vitalitasnya. Siapapun pasti berterima kasih, apalagi untuk orang seperti Jacob yang pernah menawar
Harga tinggi demi Aliwaris. Tuan Akhat. Terima kasih. Nyonya Calvert, untuk tanaman obat, hubungi Nancy langsung. Harga. Tetap sama. Tapi Nyonya Jones, harga beli Anda dari warga desa harus tetap. Benar. Nyonya Jones. Dunia ini penuh orang sakit parah. Tanaman obat terbaik tak bisa selamatkan. Mungkin malah memperburuk. Untuk hari ini, terima kasih Nyonya Calvert. Aku selalu perhatikan Kevin, beraroma parfum tertentu. Kukira ini hayalanku. TAPI. Kok aromanya sama dengan parfum Nyonya Calvert? Wanginya sama persis. Mungkinkah? Apakah miracle? Nyonya Jones. Tuan Akhat. Supir kami akan menjemput tanaman obatnya sebentar. Mengenai sanksi pelanggaran kontrak Mercy Hall, kami akan tentukan jumlahnya dan eksekusi segera. Kevin, kamu baru saja sembuh. Sudah kenal orang penting seperti mereka? Kalian bukan sekadar kenalan, kan? Aku cuma jual jamur Ganoderma ke mereka. Tidak ada hubungan khusus di antara kami. Kevin? Ada APA? Lipstikmu belum bersih sepenuhnya. Nyonya Calvert, mengenai tanaman obat ini, meski kiriman pertama jumlahnya kecil, perusahaan kita punya kontrak jangka panjang. Anda harus patuh membayar denda 60%, sesuai perjanjian. Sudah tercantum jelas di kontrak. Tuan Kem, izinkan saya jelaskan. Jumlahnya sangat kecil. Saya sungguh, surat peringatan hukum sudah disiapkan. Mau bayar sukarela, atau dipaksa lewat hukum? Oh, satu hal lagi, kalau ingatan saya benar, arus kas perusahaanmu sedang bermasalah. Sebaiknya mulai jual mobil dan rumahmu sekarang. Untuk menutupi denda. Dan hindari hukuman penjara. Hei, sekarang juga, patahkan kaki. Jack sekarang juga. Lakukan sekarang. Seketika. Tidak. Jangan. Saya akan hubungi Tuan Zack segera. Saya mohon. Ini pasti kesalahpahaman. Beranti Memuculseia. Aduh. Sakit sekali. Kevin, lihat. Aku pakai terpal anti air untuk menutupi atap. Saat hujan tiba, kita tak akan kebasahan. Kamu hebat, Hannah. Semoga kau tak keberatan. Kevin, aku. Apa Nancy? Pakai lipstik? Sepertinya tidak. Si. Hannah. Apa yang kau lihat? Bukan apa-apa. Kevin. Aku tak butuh harta, cuma ingin atap. Yang leyak. Jika kau terima aku. Aku akan tetap di sampingmu dan merawatmu. Bahkan jadi istri kedua. Aku rela. Omong kosong. Hannah, kita perlu bicara tentang sesuatu. Apa itu? Rumah ini sudah rapuh, tak layak ditinggali. Benar kan? Apa? Kau mengusirku? Harus pergi. TAPI. Persema. Uang ini cukup untuk membangun rumah baru. Hannah, mulai sekarang, kita bisa hidup tanpa malu dan bahagia.